ini seperti ini yang perlu diwiwil semua. Ini wiwil difokuskan agar buah-buah ini seperti ini bisa jadi, bisa maksimal. Nah, nanti kita pelihara seperti ini. Oke, kita pelihara biar tidak telat. Di bulan Desember, Januari, dan Februari kita akan mempersiapkan lahan ranting-ranting seperti ini. Kalau sekarang harus kita dibuang semua untuk biar fokus buah di tahun depan. Ini yang namanya tunas cacing atau tunas wiwilan. Ini semua kita dibuang rapih. Semuanya harus dibuang dari ranting kering, ranting-ranting yang tunas malang. Kita fokuskan di calon bunga dan calon buah agar tidak terganggu, karena kalau kita pelihara seperti ini dia akan sangat menyerap nutrisi, sangat banyak nih nutrisinya diserap oleh tunas-tunas seperti ini, dan ini buahnya pun tidak maksimal. Nih wiwilan seperti ini kita pokoknya gimana pun caranya harus dibuang. Nanti setelah di bulan Januari, bulan Februari kita akan persiapkan untuk musim di tahun 2026. Kalau sekarang semuanya harus bersih. Kita fokus di pembungaan dan bunga dan buah. Kan kalau dilihat dari bawah, karena ini pohonnya tinggi, jadi ranting-ranting yang nutupi seperti ini kita buang, wiwilan-wiwilan seperti ini kita buang, semua kita rapihin. Jangan sampai tersisa, jangan sampai mengganggu calon bunga dan calon buah. Jangan sampai terganggu, karena ini nutrisinya akan terserap ini semua. Kalau sekarang nggak apa-apa, kita bersihkan nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti setelah bulan Januari Februari kita siapkan sekitar tergantung kondisi bagus apa jeleknya batang kopi itu. Sebenarnya kita punya perhitungan, kita harus memelihara berapa ranting dalam 1 tahun itu kita harus melihara berapa ranting. Apa 5 itu paling sedikit itu 5, tapi kalau paling banyak itu 10. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus, kalau terlalu sedikit juga tidak bagus. Jadi kita harus imbang, harus sesuai dengan pohon kopi kita. Akan berikan contoh seperti apa yang harus dibuang, contoh seperti apa yang harus dipelihara. Nah, kalau contoh-contoh yang seperti ini yang wajib dibuang ini seperti ini. Tunas-tunas seperti ini kita dibuangin semua, karena ini kita difokuskan untuk pembungaan dan pembibitan seperti ini. Jadi tunas-tunas yang seperti itu harus rajin dibuang. Nah, ini agar fokus ini agar jadi ini yang melakukan wiwil. Nah, ini semuanya harus dibuang, kita fokuskan ini. Nanti setelah bulan Desember, Januari, dan Februari di tahun 2025 kita akan pelihara lagi. Kita ini wiwil semua. Tunas kipas atau tunas raja seperti ini. Nah, ini yang dinamakan B0. Mengapa tunas seperti ini kok dibilang B0? Karena ini belum buah sama sekali. Ini buahnya full. Nah, inilah contoh B0. Nah, ini dia melihara di bulan Desember. Ini di bulan Desember dia pilih seperti ini. Pelihara dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, ini setelah bunga dia tetap bunga dan bunganya full. Nah, sebelum bulan Januari semua ranting, semua tunas walaupun itu bagus apa tunas raja, kalau di bulan 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 itu semua dibuang. Bulan 12, bulan 1 atau bulan 2 kita mulai pelihara. Ini contohnya kopi ini yang tunas raja-raja tadi seperti ini. Contohnya akan buahnya full karena dia fokus di bulan 12, 1, 2, dan 3 itu dipelihara. Setelah bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dibuang semua total. Jadi setiap tahun sebenarnya kopi ini tidak bisa telat, asal kita pandai atau bisa dari sekarang ini memilih mana yang harus dibuang, mana yang harus dipelihara. Bulan 6, bulan 7 saat ini kan masa-masa pembungaan, masa bunga, tumbuhnya bunga itu semua harus dibuang. Kita fokuskan ke bunga, calon buah itu agar tidak terganggu dengan yang namanya tunas cacing. Tunas cacing itu sebenarnya bisa berbunga tapi tidak maksimal. Efeknya kalau kebanyakan tunas cacing seperti ini, kalau tidak dibuang atau tidak diwiwil, ini sangat mengganggu karena dia menyerap nutrisi pupuk itu sangat tinggi, sangat kuat menyerap pupuk. Jadi bunga atau pentil yang
berbuah itu calon buah, dia terserap ini, jadi tumbuhnya tidak maksimal dan gugusannya itu tidak bisa full. Mengapa buah kopi kita, ceri kita itu dalam gugusannya tidak full? Karena apa? Nutrisinya tuh banyak terserap dengan tunas-tunas cacing seperti ini kalau tidak dibuangi atau tidak diwiwil. Ini saya memberikan contoh ya. Ini perkebunan kopi kalau tidak diranting, tidak diwiwil, ini kebanyakan tunas cacing. Nah, ini kebanyakan tunas cacing, buahnya tuh tidak bisa full, semua berbuah. Semua tuh buah, tapi tidak maksimal, buahnya cuma sedikit, satu dompol, tidak bisa full. Nih, ini contohnya kalau tidak diranting dan tidak diwiwil. Nah, ini saya memberikan contoh lagi. Ini kalau tunas raja atau B0 ini. Kalau tunas-tunas raja seperti ini, buahnya bisa ngepul. Ini besok kalau musim ini buahnya full ini kalau seperti ini. Ini sebagian contoh. Ini kalau tunas raja atau B0, dia dipelihara sejak awal setekannya seperti ini. Dia tuh tunasnya tuh buahnya full, tunasnya tersusun rapi dan gugusannya itu padat nih. Semuanya ini gugusnya padat. Ini kopi ini sudah dipotil 1 kali tapi ini buahnya masih padat. Contoh kalau tidak terlalu banyak tunas cacing, ini kan nih, ini pangkalnya. Ini bunga, ini calon bunga, ini calon bunga. Nah, ini calon bunga, ini calon bunga. Nah, semua nih calon bunga, ini penuh, ini calon bunga, ini calon bunga nih. Nah, kalau nggak terlalu banyak tunas cacingnya atau wiwilannya, ini akan tumbuh bagus dan normal. Ini nanti buahnya akan full. Nah, ini karena bunga ini tidak terganggu dengan wiwilan atau tunas-tunas cacing. Itulah contohnya pentingnya mengapa kita harus selalu membuang tunas cacing. Emang kalau seperti ini ya, contohnya perkebunan kopi ruwet seperti ini, kalau yang belum paham, kesulitan memilih atau memilah mana yang tunas cacing, mana yang tunas raja. Ini kalau contohnya seperti ini, kalau yang memang belum bisa benar, belum tahu benar, dia akan kesulitan cara memilihnya. Nah, caranya langkah awal kita semua ranting-ranting yang malang melintang itu dibuang semua, sama tunas ranting-ranting kering, tunas-tunas cacing itu dibuang semua. Itu langkah awal. Contohnya langkah awal itu seperti ini. Maksudnya tunas-tunas cacing, tunas yang malang melintang, tunas kipas yang cuma sisa 2 atau 3 semua dibersihkan, semua dirapikan. Itu langkah awal. Di sini makanya kita pentingnya belajar merawat kopi, perkebunan kopi itu agar berbuah maksimal, tumbuh maksimal itu kita harus saling belajar sama teman. Kita lihat perkebunan sahabat apa teman yang terdekat, mengapa kok dia perkebunannya dia bisa bagus. Benarnya mau setekan jenis kelon apa aja, kalau perawatannya sama, semua itu bisa bagus, bisa berbuah maksimal. Tapi walaupun setekannya itu bagus, jenis kelon ini, tapi kalau tidak bisa merawat atau rantingnya semrawut, tidak bisa memilih mana yang tunas raja dan tunas cacing, semuanya dipelihara, ya tetap buahnya kurang maksimal. Sebenarnya perkebunan kopi itu kuncinya adalah di perawatan. Yang pertama perawatan ranting dan perawatan batang atau perawatan kipas. Itu kunci utamanya dalam perkebunan kopi bisa sukses dan buahnya bisa maksimal. Bukan masalah apa-apa, kuncinya di perawatan, di pupuk, di siang jangan terlalu serut. Nah, inilah contohnya kalau mewiwil ini memilah dan memilih tunas raja. Semua karena ini kita difokuskan untuk pembungaan dan pembibitan seperti ini. Jadi tunas-tunas yang seperti itu harus rajin dibuang. Nah, ini agar fokusin agar jadi ini yang melakukan wiwil. Nah, ini semuanya harus dibuang, kita fokuskan ini. Nanti setelah bulan Desember, Januari dan Februari di tahun 2025 kita akan pelihara lagi. Kita ini wiwil semua. Kalau sudah seperti ini, perkebunan kita ini sudah terawat seperti ini buahnya akan selalu full. Setiap tahun itu akan berbuah walaupun cuacanya panas, walaupun cuaca hujan, walaupun cuaca ekstrim, dia tidak tergantung dengan cuaca. Kalau saatnya berbunga, dia tetap berbunga karena dia tidak terganggu dengan tunas cacing, tidak terganggu dengan tunas malang, dan pangkal pohonnya seperti ini dia terang, langsung terkena sinar matahari langsung, tidak tertutupi dengan tunas kipas-kipas. Ini sebenarnya seperti ini,
kuncinya agar kebunan kopi kita akan selalu berbuah di setiap tahun. Kalau namanya kurang ya tetap kurang. Kalau pas saat kopi ini tidak berbuah di tahun 2023, contohnya di tahun 2023 tidak, kopi banyak yang tidak berbuah dan jong. Tapi kalau sudah dirawat seperti ini, dia tetap buah tapi tidak bisa ngepul, tetap kurang. Saat perkebunan kopi yang ruwet, banyak tunas kipas dan tunas yang malang-malang tidak berbuah. Kalau perkebunan kita dirawat seperti ini, dia tetap berbuah. Yang tadinya dapat 2 ton, bisa nurun paling dapatnya 1,5 ton. Kalau jong bener itu tidak mungkin kalau sudah dirawat seperti ini, karena kita sudah merawatnya dengan maksimal. Situ kuncinya kita harus saling terus belajar sama teman, bila perlu panggil ahlinya, suruh bantu ngeranting.